Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, dengan tugas besar pendidikan karakter, saya akan memberikan tips manajemen waktu dengan saya Kiki Prasetyo dari jurusan Teknik Informatika, kelas Sabtu pagi. Kita punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang ya. Nah, apakah kita termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri kita sendiri? Pagi hari mungkin lo melalui sesuatu dengan mengerjakan tugas. Sayangnya, meski udah lama banget dikerjain, pasti kita lihat lagi progresnya masih di situ-situ aja, yang sama. Padahal banyak tugas yang harusnya kita selesaikan hari ini. Kayak misalnya beres-beres rumah, meeting, masak, dan yang lain-lain. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan tugas itu ada prioritas yang penting gitu. Dan kita cuma waktu 24 jam buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung tugas sama mana yang harus kita makan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus kita jadi mikir lagi, emang bisa itu semua bisa itu ya? Emang bisa dalam 24 jam semua tugas dapat diselesaikan? Nah, masalahnya adalah pasti kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita sendiri gitu, yang deket-deket aja dulu. Kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Kenapa kalau kita sendiri susah? Di video ini gue bakal jelasin tips soal manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan kita tetap bisa termotivasi untuk produktif dan bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya tonton video ini sampai habis ya, biar kita semua dapat seluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal yang mendasar yang perlu kita ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses adalah seberapa kuat motivasi kita buat mengatur waktu supaya kita bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Ya, motivasi yang kuat kalau berdasarkan riset itu kita harus menguasai 3 skill utama, yaitu pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, dan ketiga adalah adaptasi. Di video ini gue mau bahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya kita bisa nyusun jadwal dengan baik setiap harinya. Menyusun artinya adalah skill yang arrangement.
Mungkin sekarang kita mikir kita udah nyoba bikin jadwal sehari-hari, tapi tetap aja banyak yang skip, banyak yang ketunda atau nggak sempat dikerjain, padahal udah jadwalin gitu. Terus pada akhirnya bikin kita nanya juga, ini salah kita di mana ya? Sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa kita lakuin akan ngaruh banget. Apa nih? Solusi pertama yang dilakuin adalah kita coba buat jadwal. Mungkin kita udah buat jadwal, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi yang pertama harus kita lakuin, kita harus buat checklist. Coba kita tulis kegiatan apa aja yang mau kita lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini kita punya jadwal kuliah selama 3 jam dan terus nugas selama 2 jam dan lainnya seterusnya. Ini sebaiknya kita susun secara urut sesuai waktunya, atau bisa juga kita susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang kita udah susun, checklist ya, hal selanjutnya yang kita lakuin adalah kita buat kotak kecil di tempat checklist kalau kegiatan itu udah kita lakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, kita bikin kotak checklist di sebelahnya buat nyoret checklist itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika kita checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin kita jadi tambah semangat buat ngeselain tugas-tugas yang lain. Kalau kata Gwande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam manajemen waktu, karena bakal kita lebih fokus. Satu, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakal kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, itu bisa jadi reminder buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak riset dan eksperimen yang sebelumnya udah kita lakuin Terus hal yang ketiga adalah yang bisa kita lakuin adalah nge-reward diri sendiri. Reward yang kayak gimana nih? Secara fisiologis manusia akan mengikuti tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan kita itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar kita bakal ngakuin hal itu lagi. Kalau kita ngelakuin hal A terus konsekuensinya B, kita bakal ngelakuin A terus terusan kalau B itu bagus. Nah, efeknya kayak gini tuh bakal ngaruh banget kalau konsekuensinya positif. Atau kalau reward yang kita dapat itu kita dapatin sesegera mungkin. Intinya secara nggak langsung kita termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena kita tahu abis itu kita bakal dapat rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, kita bisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment.
buat hiburan gitu. Bisa di hari ini kita berhasil nyelesain tugas kuliah, habis itu nyampe rumah beres tuh, dan habis itu habis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang kita udah bikin. Nah, pas malamnya kita bisa santai aja dulu gitu, atau hangout, atau keluar bareng teman, atau nonton serial TV, atau tidur lebih cepat. Jadi kasih reward buat diri sendiri. Pikir rencana itu, kegiatan itu memang susah gampang. Kita mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang behold, dan lain sebagainya. Hal yang tadi saya bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya masih banyak nih hal yang bisa kita pelajari. Dari gimana cara memanage waktu dengan waktu yang baik. Gitu ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.